Halo, selamat malam. Kita tungguin teman-teman pada join. Nanti kita akan bahas hari ini apa yang rame. Dari ada cerita tentang yield US Treasury yang tenor jangka panjang itu sempat naik ke level tertinggi. Terus juga buyback juga karena buyback untuk nambah likuiditas di pasar obligasi. Jadi harga emas hari ini naik. Kita tunggu dulu ya biar pada ramean. Terus kalau kalian mau nanya, mendingan tulis di kolom pertanyaan. Jadi lebih gampang nyarinya. Kalau udah sampai di atas susah kadang-kadang. Kalian mau nanya apa boleh, nanti kita akan ngobrol bareng. Yang sekarang lagi rame sih emang story-nya tentang AI gitu, tentang AI data center. Terus Indonesia kebetulan punya kapasitas, punya tanah, punya komoditasnya, dan punya penduduk. Dan sekarang Indonesia udah menjadi bangsa AI keempat ya, kalau nggak salah terbesar. Tapi nanti ya, tunggu pada join dulu baru kita bahas. Pada trading apa hari ini? Nah, TCPI aku nggak main tuh. TCPI kayaknya ada berita deh, yang karena dia keluar dari tadi pagi aku sempat baca tuh, dia keluar dari MSCI ya. Oh iya, dia kalau nggak salah tuh TCPI kan keluar dari MSCI karena dia masuk high concentration list. Nah, abis keluar itu dia jadi turun terus. Karena dia turun terus, coba aku cek sekarang harga berapa sih. Jadi kena UMA, gila, 2000. Ini gak salah, dari 11.000. Jadi dalam sebulan TCPI dalam sebulan itu minus 55%. Dalam 3 bulan minus 78%. Iya, kayaknya nih gara-gara keluar dari MSCI ya. TCPI itu lebih karena keluar dari MSCI, jadi akhirannya harganya turun terus. Karena mungkin pengaruh dari outflow foreign, sama kan nggak ada katalis ya, kurang ada news juga. Kalau kita lihat ya, saham TCPI itu, kan aku langganan RTA nih. Kalau di RTA banyak kameranya. Kalau saham yang udah banyak kameranya, kalau kita lihat di sini merah, biasa teknikalnya nggak jadi jelek sih. Mendingan avoid aja, kan banyak saham. Marketnya lagi lumayan oke, karena waktu tanggal 14 kemarin kan nggak ada berita yang jelek, nggak ada berita yang negatif, pidatonya juga oke. Jadi ya market. Terus ditambah hari ini kan ada berita yang karena berita dari US tadi pagi itu bikin US dollar tuh melemah. Karena US dollar melemah, jadi rupiahnya menguat. Jadi kita ada sentimen positif di sini nih, dari mata uang kita, dari currency. Nah, karena itu kita ada sentimen positif walaupun asingnya belum masuk ya semua ya. TCPI, saham-saham yang masuk high concentration list, berarti kalian harus aware, berarti barang itu ada sebagian besar di pihak-pihak tertentu. Jadi dia akan ringan banget, naiknya gampang, turunnya juga gampang. Kalau coba aku lihat fundamentalnya gimana sih TCPI. TCPI not bad sih fundamentalnya. Ya nggak jelek lah. PBV-nya berapa? PBV-nya PR-nya 54, 5 kali. 5 kali ya oke lah. Coba kita lihat banding. Dia kan call ya kalau nggak salah ya. Aku nggak pernah main sih. Dibanding sama Bumi, masih mendingan Bumi. Aku nggak tahu nih Transcall ini shipping apa sih. Uang aku nggak main, dulu banget pernah main, tapi dia tipis banget. Uang itu agak tipis, jadi mainnya agak susah nih. Aku kalau barangnya terlalu tipis ya, aku tuh rada males karena susah.
kalian harus pantau banget. Saking tipisnya itu dia gampang banget naik itu gampang, turun tuh gampang. Mungkin story yang lagi hype ini adalah dari ini ya, boom dari AI, data center, sama komoditi El Nino. El Nino itu berdampak ke harga CPO. El Nino plus B50 itu pengaruh ke CPO. Maka tadi kalau kita lihat beberapa saham CPO itu mulai kencang. Kalau BWPT itu katanya tadi ada cempedak yang lagi main di sana dan dia langsung pamer cuan. Mudah-mudahan kalian tahu siapa yang aku maksud kan. Barusan juga ada berita kalau BPT mengalihkan saham treasury hasil buyback. Dia kan dulu kan buyback. Nah sekarang lagi dijual balik, akan dialihkan. Kita belum tahu dialihkannya apakah kayak DSSA nanti akan di crossing atau akan dijual ke market. Mungkin kita tunggu detail lebih lanjut. Oke, kalau BNBR, aku bilang BNBR itu tetap menarik karena BNBR itu kan dia ada data center, terus juga masih ada mobil listrik. Jadi kalau misalnya sekarang belum berhasil ngebreak, coba kalau cantik kok ini nggak masuk. Nih technical chart aku mana. Nah BNBR itu kalau kita lihat RSI-nya udah mulai naik, momentumnya itu mulai naik. Aku bilang sih tunggu 1-2 hari sih harusnya bisa ngebreak sih. Mungkin hari ini belum berhasil ngebreak ya 106, tapi kalau udah ngebreak harusnya bisa lumayan nih. Chart patternnya juga udah oke kok, ini tinggal jalannya doang. JGLE mau right issue. Nah, salah, JGLE USD. JGLE ini mau right issue. Menurut aku JGLE kalau misalnya dia mau udahan abis naik kencang, dia akan turunnya bubar gitu kan. Dia nggak turun jauh. Dia turun lumayan dari pucuknya berapa sih kemarin? 101 ya, 100 berapa sih? 120 apa ya? Nah, tapi kan kayak dia balik lagi. Kalau misalnya mau bubar tuh udah dibubarin, tapi selalu ada yang beli lagi. Tertinggi itu kemarin berapa ya? 109. Nah, dari 109 dia turun 83, tutupnya hijau. Terus dia turun lagi. Dia turun tutupnya 90, besoknya turun lagi, tutupnya dinaikin 1 poin. Aku bilang sih JGLE tinggal tunggu momentum sih. Ini akan main bareng-bareng Bakri. Yellow masih menarik. Oke, kita akan mungkin aku bacain dulu kali ya katalis yang lagi hype sekarang. Story data center kan Indonesia tuh makin serius masuk ke rantai investasi AI dan data center. Nah, CoreWeave sendiri kan kemarin udah ada pengumuman akan ekspansi data center ke Indonesia. Ini akan memperkuat validasi demand infrastruktur AI. Ini bukan sekedar rumor. Jadi kemarin Sabtu kan aku sempat Zoom webinar sama Indosat. Indosat juga ada akan bangun AI data center juga. Untuk tren AI itu dia kolaborasi dengan Nvidia. Nah itu yang dia butuhkan pasti apa? Lahan. Jadi kalau kita lihat data center story AI itu pasti butuh data center. Habis data center biasanya butuh lahan. Kemudian dia butuh juga komoditas untuk mensupport kebutuhan itu. Nah mungkin nanti rally yang paling ujung bisa kabel, tapi nggak cepet karena ini paling yang kebutuhan yang paling basic dulu ya, lahan industri. Maka tadi atau kemarin kalau kalian lihat Kija naik kencang itu tuh sempat ada dirumorkan katanya, tapi ini rumornya emang aku bilang rada nggak make sense sih, soalnya berubah. Kemarin Kija naik kencang yang hari Selasa ya, hari ini hari Kamis, Selasa ya, yang naiknya hampir arah itu ya. Itu ceritanya katanya data centernya si Indosat kan memang dibilang di Batang bikinnya. Itu
digosipin di lahannya Kija, tapi ternyata bukan di sana. Dengar-dengar sih bukan di sana. Nah terus akhirnya kan besokannya dikoreksi, hari ini naik rumornya lagi, katanya Inet punya data center dibangun di Kija, which is waktu aku tanya katanya kayaknya enggak di situ, kayaknya salah deh katanya gitu. Ya ini cuma spekulasi market aja, karena memang yang punya lahan industri yang siap untuk dibangun untuk data center ya memang ada Kija, memang udah punya lahan. Demas, Kija, Demas, terus tadi ada berita BES juga mau masuk bisnis data center. Ini industrial land ini menurut aku cukup menarik, industrial land. Terus udah gitu ada lagi saham lain yang rame juga, mungkin orang banyak bahas tentang PACK, PEK ya. Jadi kalau PEK itu kan story-nya dari Pak Haji Sam. Jadi Pak Haji Sam kan dirumorkan kemarin ambil Bayan, terus dibantah. Memang selalu merger akuisisi itu pasti dibantah-bantah dulu, tapi ujung-ujungnya nanti bener. Kita akan tunggu apakah ini akan kayak seperti itu juga. Kayak dulu tuh ada ya beberapa merger akuisisi, terus ternyata akhirannya dibantah, taunya kejadian. Q&A kalau kalian mau tulis aja dulu di kolom pertanyaan, nanti aku akan jawab. Tapi ujung-ujungnya bener. Nah, PEK itu diposisikan oleh Algo Research sebagai konglomerat alpha stock. Doh masih pegang. Doh itu nggak akan aku jual, karena ibaratnya menurut aku, pandangan aku pribadi, Doh ini sangat menarik. Aku lagi ngomong PEK jadi pindah ke DOT itu. Iya WIRG aku udah lihat tapi belum beli. Lagi liatin, karena aku belum tahu ceritanya apa. Takutnya cuman ikut-ikutan Inet, karena Inet rally kan. Iya jadi si PEK itu kan Pak Haji Sam udah masuk kan kemarin sekitar 20%-an. Nah katanya sih PEK ini nanti juga ada rumor akan diambil secara majority ya. Jadi ini akan ada story, kalau nggak salah PEK itu kan story-nya nikel ya, nikel yang masuk, aset nikel. Jadi itu akan kita boleh pantau. Cuman tadi udah keburu arah, jadi udah nggak bisa beli. Kemudian kalau Bayan kan memang dibantah, tapi biasa itu bantah ujung-ujungnya benar. Menurut rumor Coffee Talk yang aku dengar dari orang-orang yang lagi ngopi, itu kayaknya benar-benar udah bisa dibilang bisa kejadian. Cuman harganya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kalau aku jadi kalian, mungkin aku akan lebih beli ke JAR atau TB-nya. Karena kalau Bayannya itu rumornya, which is please disclaimer on, nggak ada rekomendasi beli atau jual. Rumornya harganya nggak terlalu tinggi. Jadi takutnya begitu ada announcement harganya di bawah atau harganya nggak setinggi di market, nanti ada profit taking, harganya koreksi. Nah itu kan bayangan tipis kan, kalian tahu itu barang sangat tipis, jadi gampang naik gampang turun. Mendingan pas ada misalkan rumor ini bener harganya terjadi di bawah, nah nanti baru belinya pas ada koreksi. Nah udah koreksi, udah confirm kalau Pak Haji itu masuk di majority, baru dibeli. Kalau menurut aku lebih menarik kayak begitu, udah ada kepastian. Takutnya kan harganya kalau kayak kemarin aku bikin konten kan, harga dengan market cap 480, 62% kurang lebih hampir 300 kan. Tapi kayaknya jauh di bawah itu katanya. Bisikin yang potensi belum terbang. Apa yang belum terbang ya? Sebenarnya banyak sih. Kemarin aja ada IATA masih story-nya masih on. IATA story-nya masih on. IATA itu owner barunya itu punya banyak sekali company-nya. Jadi PT Karya Teknik Utama atau KTU itu punya banyak industri, ada shipyard, ada port and logistik,
yang potensi akan bersinergi dengan batubara IATA. Nah, itu yang jadi. Terus ada lagi rumor lainnya, kayaknya bisnisnya si IATA ini dari new ownernya ini akan dimasukin ke dalam IATA, tapi which is ini belum bisa kita konfirmasi. Ini masih sangat-sangat boleh dibilang rumor lah ya. Tapi kalaupun itu nggak dimasukin bisnisnya, karena Pak Wardono Asnim sendiri tuh punya bisnis yang udah sangat terintegrated ya, dengan latar belakang industrial dan maritim logistik ya, itu akan berpotensi memberi strategic partner untuk ekspansi bisnisnya IATA sendiri. Jadi IATA yang sekarang udah sangat beda dengan IATA yang dulu. IATA yang sekarang adalah dimiliki oleh owner baru yang merupakan pendiri PT Karya Teknik Utama dari tahun 1982. Dia udah bangun di company. Dan dia bisnis galangan kapal sama aktivitas maritim atau industrial. Jadi ini yang sangat menarik tuh sebenarnya bisnis galangan kapalnya. Jadi ya mungkin nanti akan ada story-story yang aku dengar, tapi sekali lagi disclaimer, akan ada potensi antara placement atau right issue atau dua-duanya. Nah, kalau dia right issue berarti akan ada aset yang dimasukin ke dalam. Dia butuh dana, kemudian aset itu masuk. Mungkin mirip kayak Pani kali ya, right issue masukin tanah, right issue masukin tanah, kurang lebih kayak begitu. Tapi yang menarik ya karena ekosistemnya ini gede banget ekosistemnya ini. Kalau pun nggak masuk, mereka terintegrasi atau saling melengkapi ya, itu ceritanya akan beda sih. Ini akan karena si IATA sendiri kan bisnisnya kan batu bara. Jadi misalnya dia mau efisiensi supply chain untuk meningkatkan volume, terus dia ekspansi aset, nih ownernya udah punya banyak sekali logistiknya, jadi tinggal kita tunggu beritanya. Coba kalau kita lihat dari technical chart, itu masih sangat-sangat menarik karena habis turun, habis koreksi, coba ya kita lihat. Nah, habis koreksi nggak sampai nyentuh ke MA 50 loh, MA 50 101. Kemarin terendah di 108 ya. Terus langsung rebound. Dan kalau kita lihat RSI-nya, momentumnya mau naik lagi. Walau kalau kita lihat MACD-nya itu masih jelek. Kota tunggu MDA ya. Kota itu masih bagus. Jadi kalau MDA kan story-nya sama ya, data center. Mungkin kalau yang udah pernah ikut live aku kemarin yang sama Trimegah itu aku ada share rumor kalau MDA itu akan bangun data center, dan gosipnya ini akan berkolaborasi atau kerjasama sama DCI. DCI itu kan Salim, MDA itu kan Bakri. Apakah ini akan benar menjadi kolaborasi mereka yang berikutnya setelah pertama kali kan BRMS, Dewa, Bumi, dan yang habis itu kan harganya naik gila-gilaan. Nah, kalau ini sampai benar, ini akan jadi turn around story untuk MDA, karena MDA kan dulunya cuma TV. Kalau sekarang dia bikin data center berkolaborasi dengan DCI misalnya, kalau rumornya benar, katanya itu akan bertempat atau berlokasi di kota. Nah, makanya kita tapi kota ini nggak bisa gerak sendiri karena dia masih harus tunggu DCI-nya keluar dari suspend kan. MDA-nya itu harus keluar dari suspend. Kemarin kan udah naik 2 kali, udah suspend kedua ini kan agak lama. Tapi ya aku bilang karena memang sekarang hotnya story data center, menurut aku MDA kota itu tetap menarik banget. Dan kalau kita juga cek teknikalnya juga masih oke banget. Jadi kalau kita dengar rumor, kita kan selalu cek dulu nih teknikalnya. Kadang-kadang ada rumor tapi teknikalnya jelek, kelihatan mau turun, mau distribusi. Nah, itu biasa kita skip. Kalau ini MDA kota itu rata-rata chartnya masih bagus kok. JGLE juga
Nah, lucunya mereka nih yang kadang-kadang sering banget mainnya barengan. MD narik kotak, abis MD narik kotak kadang-kadang IATA bareng, abis IATA bareng, terus JGLN naik. Menurut aku high concentration list ya paling mereka tinggal rapin aja sih. Aku sih nggak terlalu khawatir karena MD itu satu nggak ada di LQ45, MD nggak ada di MSCI. Ya kalau dia masuk high concentration list ya tinggal aja dia pelan-pelan dirapiin atau nanti divestasikan sebagian untuk mengatur ketentuan yang diminta oleh otoritas. Nggak ada masalah sih kalau aku bilang. Kalau saham itu masuk high concentration list, terus dia ada di LQ45, itu high risk karena akan dikeluarin. Ada di MSCI, ada di FTSE, itu high risk. Tapi kalau dia nggak ada di mana-mana, ini juga saham kecil, nggak ada investor gede yang main juga, biasanya juga yang main cuma retail ya, menurut aku sih nggak ada masalah. Terus DSSA ini kalau aku lihat DSSA masih trading range ya. Jadi kalau biasa aku beli itu aku suka kalau di bawah 1000. Di bawah ini lebih ke trading karena kan dia harus menjual saham yang kemarin itu saham treasury yang harus dijual kan, itu kan jumlahnya cukup gede kan. Jadi kalau di DSSA itu ada di bawah 1000 boleh beli, tapi kalau misalnya di atas 1000 biasanya TP dulu, misalnya di atas 1020 TP dulu, nanti bawah masuk buyback lagi, itu lebih enak. Kalau misalnya di hold kadang-kadang dia kempes itu di bawah 1000 lagi, mendingan diputerin dulu ke tempat lain. Karena kalau kita lihat technical chartnya juga masih ngeblok gitu, kayak dia belum bisa ngebreak di atas berapa ini, belum bisa catch up ininya, masih bentuk kayak trading range deh. Dan ini juga volume naik, ntar besoknya pas dia tuh koreksi volumenya juga masih ada. Ya BRMS kan karena ngikut emas ya, karena harga goldnya naik, karena tadi pagi ada berita. Aku lebih suka sebenarnya PSAB. Tadi pagi aku rekomen ke klien untuk masuk ke PSAB sama BRMS. Nah PSAB itu naiknya tinggi banget. Kalau emas lagi kayak lagi naik kenceng, salah satu yang enak di tradingin itu PSAB. Tapi tetap mesti cek teknikal juga. Kebetulan teknikalnya tadi pagi bagus banget dan bener naiknya juga lumayan tinggi ditambah volume. Fast juga oke. Circle-nya Pak Haji aku bilang masih menarik karena cerita itu masih on sebenarnya. Cuman kapan ada final announcement, kapan ada kepastian, itu belum tahu. Makanya aku masih hold kayak PACK, aku masih hold. Terus kalau TB jar fast karena very volatile dan barangan tipis kan. Jadi aku kalau naiknya sampai arak kayak tadi TP. Kalau udah yang satu araknya kebuka, misalnya tadi yang arah dulu jar arak, misalnya TB-nya belum, terus araknya si jar kebuka, TB aku buang. Fast misalnya dia 500 520 bolak-balik. Nah itu TP dulu, nanti kalau ada turun di bawah gopek itu buyback. Oke, ini karena udah banyak yang nanya, aku jawab dulu pertanyaan deh. IRSX, oke. IRSX menurut aku ini akan jadi sesuatu yang menarik, tapi overhangnya itu masih di right issue. Kalau itu right issue udah ada kepastian, itu baru akan main dar-der-dor, karena kan dia baru dapat duit untuk menjalankan target-target dia. Misalnya dia mau akuisisi muka-muka artis tuh, kan muka artis dia mau akuisisi biar nanti bisa ambil digital twin. Nanti dia bikin iklan untuk UMKM, misalnya ada ibu-ibu yang mau jualan apa, kan mahal, jadi dia bisa pakai digital twin, pakai mukanya artisnya siapa gitu, dibikinin iklan. Nah, itu baru story gongnya nanti kalau RI-nya itu udah dapat approval. Tapi
kalaupun belum, mungkin kalau kalian bisa simpen lama, ini dari technical chart udah sangat menarik karena udah di atas garis MA 20, 50, 100, 200. Jadi ini udah kayak orang ancang-ancang gitu loh. Kalau aku sih memang udah beli karena waktu kemarin sempat turun terus dia rebound, technicalnya udah mulai bagus, aku udah beli dan aku belum akan jual. DSSA masih trading range, tapi DSSA kapan ya breaknya ya, baru bagus gitu ya. Coba kita lihat lagi. DSSA sebenarnya kalau ngebreak 1040 ini ya, berapa sih nih? 1040 ya, itu baru bagus ya. Tunggu ya, kita lihat dulu chartnya. Iya nih, 1090 sih kayak baru bagus, baru dia bisa naik gila-gilaan. Tapi karena dia ada misi harus menjual saham treasury, dan masih ada sih, mungkin akan ada sekali lagi sih. Jadi mendingan, karena di market lagi hot, lagi rame, mendingan di recycle dulu. Jadi kalau di atas 1025 TP dulu, terus main lagi yang lain. Tapi kalau misalnya DSSA-nya lagi turun nih, lagi terkoreksi di bawah 1000, 980, 975, boleh cicil, buyback. Biasanya ntar naik lagi, karena dia kan masih harus jualan. Terus BNBR masih oke, tinggal tunggu breaknya doang. Karena kemarin tuh sideways-nya lumayan lama ya, abis naik kenceng. Kan dia naik kenceng tuh sampai 120 ya kemarin itu ya. Habis itu turun. Nah, dari turun ini udah berapa lama ini? Hampir sebulan ya, sideways. Tapi kalau lihat technical chart nih, settingannya udah dikit lagi ngebreak. Kalau dia ngebreak, nah baru nanti jalan. Dan aku yakin cerita dia masih baik banget. Cerita dari yang kendaraan listrik, kemudian tentang dia punya mau masuk ke data center juga, jalan tol juga, masih banyak ceritanya. Inet, oke, Inet kan masuk ke bisnis data center. Jadi Inet itu hari ini kalau kita lihat teknikalnya, dia ngebreak lumayan, tapi volume memang di bawah kemarin. Tapi menurut aku kalau kita lihat RSI-nya itu balik ke atas. Jadi kalau Inet itu secara teknikal potensi ke 370 kalau secara teknikal. Tapi sekali lagi disclaimer on, dan stop loss-nya kalau harga sekarang 298 atau 287. Inet masih bagus banget karena dia masuk ke data center kan, data center yang kemarin yang baru ada announcement itu loh. Katanya sih gede, tapi aku nggak tahu karena belum. Nanti deh kita undang buat webinar, karena kan Inet yang sekarang udah slightly berbeda sama Inet yang dulu kita pernah undang. Nah sekarang kan dia masih ada garap fiber optiknya, terus udah akuisisi padanya juga udah jalan. Dulu waktu kita undang kan belum ada padanya, itu kan belum ada. Nah terus oke, apalagi PSAB sebenarnya nggak ada, aku belum dengar berita sebenarnya sih. Aku cuma tahu harga emas naik, technical chartnya PSAB bagus banget. Dan PSAB itu kan barangnya lumayan, kalau naik juga lumayan gila gitu. Jadi tadi aku pikir beli aja PSAB karena teknikalnya bagus dan harga emas global kan mulai rebound kan. Ya udah. Tapi sebenarnya berita tuh kayaknya nggak ada berita lagi sih. Kalau Archie masih ada rumor nih. Kalau Archie ada rumor gosipnya mau dijual. Itu bener apa enggak belum tahu. Namanya rumor. Terus ada rumor mau menjajaki untuk dual listing kayak emas, tapi itu nggak agak ribet lah prosesnya. Jadi I don't think itu bisa berjalan dengan cepat atau berjalan dengan mulus, karena agak ribet requirementnya. Karena biasa ditanya bisnis plan-nya abis ini story-nya apa. Kalau misalnya nanti belum ada cerita, akan sulit katanya untuk listing di Hong Kong.
Terus yang mau listing di Hong Kong aman ya, kemarin ada rumor itu masih ada potensi. Hubungan TB Jar dengan Bayan, hubungannya sebenarnya lebih, kalau itu benar terjadi akan terjadi akuisisi, tapi akuisisinya porsinya berapa persen, porsi siapa yang diambil, apakah diambil semuanya nih 62% itu kan komposisi antara Datu dan anaknya. Nah, apakah akan diambil semua itu? Nah, itu kita belum tahu. Oh, masa sih Bah mau bikin data center? Emang Bah mau bikin data center? Aku belum dengar. Nah, rumor akuisisi Archie ini sangat rumor, tapi ya aku cuma lihat chartnya oke sih ya. Rumor diakuisisi oleh company dari China, tapi disclaimer belum tahu itu bener apa enggak, kita tunggu aja beritanya. Humi, Humi sebenarnya Humi itu kan kapal-kapalan, jadi Humi itu akan naik kalau bull itu terbang kencang nih, bullnya udah dar-der-dur. Biasanya yang satu lagi yang sebelum yang ada satu lagi yang pelayaran yang bukan Humi, aduh apa sih namanya, aku jadi lupa deh. Yang satu lagi yang pelayaran yang sama-sama Tommy Soeharto punya juga, kalau itu jalan Humi-nya gerak. Ya bener, GTSI. Kalau GTSI jadi gini, Bull jalan, GTSI jalan, Humi jalan. Nah kemarin itu memang kan Bullnya lumayan kencang, terus ada rumor katanya GTSI itu kan mau right issue, Humi-nya juga. Nah itu kan makanya akhirnya naik kencang. Cuman kan abis itu marketnya koreksi ya, koreksinya gara-gara apa sih aku lupa deh. Terus kalau Bull, berita atau potensi news yang akan keluar adalah laporan keuangan. Kan mungkin dari live yang kemarin kan aku udah ngomong kan kalau Bull itu akan memberikan laporan atau mengeluarkan laporan keuangan yang bagus banget. Kayaknya Bull itu resultnya bakal net profitnya bakal tinggi banget karena tarif tanker itu lagi tinggi banget. Itu potensi sampai kemarin waktu live yang dulu kan kita udah pernah undang CEO-nya. Itu dia bang waktu itu udah sampai berapa? 100.000, 200.000 per hari. Sedangkan kalau normal itu 30.000 sampai 40.000-an. Jadi bayangin dong, sekarang rate-nya itu dihargain 200.000-an. Kalau aku nggak salah ingat 200.000-an harga terakhir. Sedangkan normalnya cuma 30-45 ribu. Berarti ada lonjakan 4 kali lipat. Bayangin, itu laporan keuangannya bakal kayak apa gitu. Kecuali dia ada expenses yang aneh-aneh ya. Kalau misalnya dia normal, harusnya laporan keuangannya meleduk sih. Bakal bagus banget. Terus sama ya katalis yang rumor kemarin kan, yang katanya mau right issue. Kemarin kan katanya Agustus mau denounce. Jadi Agustus ini kan kayak katanya banyak cerita dari Bull. 1 laporan keuangan, 2 tentang right issue-nya. Sama right issue Bull juga masih nunggu approval kayaknya sih. BP kayak udah mau ugat-ugat tuh chartnya. Cuman aku belum beli lagi, pantau ketat, cuman aku belum beli. Soalnya nggak ada duit karena semuanya mau dibeli. Karena semua mau dibeli, duitnya kebatas. Doh, nih yang aku hold ya, Doh, Inet, IRSX. Yellow aku belum buang. Padahal kemarin udah untung, tapi sayang lah kayaknya Doh itu biasa di bawah 100 itu lumayan enak. Kalau misalnya circle naik semua, dia bisa di atas cepet 120, 130 dan masih ada potensi. Dia kan sekarang masih kosongan bisnisnya kan. Nah company yang kosong itu kalau tiba-tiba diisi itu ceritanya akan beda gitu loh. WiFi lumayan mulai menarik technical chartnya. Jadi tadi aku beli WiFi tapi baru nitip sendal. Ya kemarin naik kencang sih volume, cuma gini, WiFi itu kan harga 2.000-an. Barang 2.000 untuk 4.000 kan gede ya, dananya yang untuk diperlukan untuk naikin kan gede. Nah kenapa aku harus beli banyak
wifi kalau ada inet yang harganya cuma 300. Jadi ya makanya aku lebih banyak di inetnya. Cuman tadi aku beli wifi kayaknya feeling aku kayak mau jalan deh, tapi nggak tahu sih, ini cuman feeling sama teknikal aja. Terus apa lagi? Coba pertanyaan dari belum selesai. Oh iya, MBM sebenarnya bagus kok, dia nikel. Terus kayaknya iya teknikalnya bagus loh, cuman aku belum masuk sih. Tadi 570. Jadi kemarin udah sempat lihat-lihat, cuma belum sempat beli. Tahu-tahu udah 570, tutup 565 karena kemarin kan merah kan 2 hari. Makanya aku pikir merah skip dulu lah, namanya market lagi semuanya rally, semuanya pengen kita beli. Yang kurang jalan nanti dulu aja, karena kan kita butuh untuk dana muter kan, dananya nggak ada, semuanya mau dibeli, mau disimpan, nggak mau dijual, sedangkan banyak barang bagus. Ya udah, jadi tadi aku belum beli. Cuman kalau misalnya ada koreksi sih, aku pengen beli juga sih kalau dapet. Lihat besok deh, karena tadi kan story AI data center komoditas. Nah ini ujung-ujungnya nanti akan ada kebutuhan koper lah. Oh ya, terus tadi timah. Kalau timah udah 4.000, aku nggak begitu suka karena udah mulai susah nyari duitnya. Mungkin sekali-sekali bisa kalau pasti lagi ada story dividen atau ada story baru. Kalau cuma story begini-begini di atas 4.000 agak susah cari, susah cuan. Oh TPIA ya Pak, saham Pak PP kalau kita perhatiin minggu ini nggak terlalu banyak naik. Technical chartnya juga nggak begitu bagus ya, RSI-nya di bawah, momentumnya kayak hilang. Nah sebenarnya kalau TPIA rumor, aku harus bilang rumor, kenapa? Karena kalau bener fakta itu udah jadi news. Tapi yang kalau kita dengar masih spekulasi, ya harus kita ngomong rumor. Itu TPIA ada rumor yang Thai Oil itu mau jualan. Jadi itu yang bikin saham TPIA itu jadi berat ya, tiap kali naik selalu ada yang jual. Aku juga TPIA akhirnya cut loss, nggak bisa untung. Cuman kita uang cut lossnya kita udah beli yang lain udah ketutup. Nah kalau di pegangan terus, tapi kalau barangnya nggak naik, pasar yang kayak begini kita harus cepet kita buang, tukar barang. Nah kayak tadi sebenarnya pagi tuh kemarin kan sebenarnya aku beli BNBR kan 100, cuma kan tadi pagi pelan banget kan naiknya, pelan banget, sedangkan kita nggak ada duit lagi nih, kayak semuanya udah dibeli, udah pakai limit. Aku nggak mau yang pakai T plus dan aku nggak boleh pakai margin juga. Jadi akhirnya pakai full power cash dong, cash. Nah akhirannya BNBR terpaksa dibuang dulu setengah karena ada barang lain yang jauh lebih menarik, yaitu kayak tadi tuh apa yang BWPT tadi pagi gerak, BWPT, Gosco itu kan geraknya berbarengan. Terus sama ada satu lagi apa tadi yang barangnya harga cepetan deh, aku lupa deh apa ya. Pokoknya hari ini 2 hari 3 hari ini hektik banget, semuanya barang udah kayak geraknya cepet banget. Nah itu jadi akhirnya kalau misalnya ada barang kita yang nggak terlalu bisa kasih cuan, dia stuck aja. Kalau mungkin bisa dibuang setengah, nah duit setengah tukar barang yang lebih cepat, yang secara teknikal memang arahnya bagus dan ada story gitu. Terus pipa ya udah ada berita kemarin dan naiknya udah kenceng. Aku bilang sih udah cukup sih ya, karena barang begini kan kita masih tunggu kelanjutannya. Walaupun hari ini naik lagi 150, tapi kan kemarin naiknya udah cukup tinggi. Aku tunggu kalau ke bawah lagi deh kalau pipa, soalnya kadang-kadang kayaknya volumenya nggak begitu stabil deh. Tuh kemarin sebelum ada news itu volumenya kecil banget. Dia tuh ada satu hari waktu itu di bulan Mei juga naik kencang, satu hari naik kencang, volume tinggi, harga naik tinggi, tapi besokannya terkoreksi. Nah karena aku belum
terlalu ngikutin ceritanya, cuma karena kemarin ada berita, kemarin kita trading doang, jadi belum masuk lagi. Walaupun secara teknikal harganya oke, tapi volumenya memang turun. Jadi kalau misalnya kalau misalnya aku mau beli, aku tunggu dia koreksi dulu deh, tunggu koreksi di sekitar 128 kali ya, 128 berapa sih nih, waduh nggak kelihatan, sekitar 120 something lah baru mau beli kalau misalnya nanti menarik. Koin aku nggak ada info, koin aku nggak begitu main. Oh hari ini naik kenceng ya koin ya, koin naik kenceng, volumenya tinggi. Biasa aku suka nih saham yang naiknya hijau candlenya, terus volumenya naik kenceng. Wow, ini kayak besok bisa lanjut nih koin nih. Cuman tadi aku nggak lihat ya, apa nih main pas closing atau gimana. Oh tadi juga ada itu yang tiba-tiba overshoot ke atas. Oh iya, nih mau jam berapa tadi ya, kok berhenti sih. Oh ARA koinnya ARA, tapi nggak ada, aku belum baca news on koin sih. Oh koin itu kan di kripto, karena kan ada kebijakan dari The Fed kan, itu berdampak ke aset yang beresiko, termasuk saham, kripto, dan emas juga kan naik. Ya karena itu sih, lebih karena itu. Regulasi saham harga 1 perak, apakah sistem FCA akan dihapus? Ya aku tahu sistem FCA itu akan kayak dimodify, akan diimprove, akan dirapiin lagi. Jadi kayak nanti saham yang nggak liquid itu nggak akan langsung masuk ke FCA, tapi akan ada pertimbangan lain. Terus sama ARB 15%, ARA 35%, itu ada batasan harganya. Nah, papan kriteria khusus, jadi saham rata-rata 51, likuiditas rendah dalam 3 bulan terakhir itu kemungkinan itu akan dihapus wacananya. Terus emiten yang nggak lagi memenuhi kriteria pemantauan khusus tapi harga belum mencapai gocap, ini akan dirubah. Sama batasan harga ya, ini akan ditinjau ulang. Harusnya ini akan lebih bagus, cuman sangat beresiko untuk saham-saham yang ada di 50. Kalau itu batas dibuka kan, apalagi kayak Goto kan memang udah dikeluarin dari FTSE MSCI, dimana aku yakin dari investor asing itu belum bisa keluar semua. Jadi ada risk mereka akan buang ke bawah, karena udah keluar dari dia punya papan FTSE dan MSCI itu pasti mereka harus keluar. Terus YATA BKSL, aku nggak begitu suka ya main BKSL. Terakhir tuh aku main BKSL susah, kayak naik terus turun. Tapi ya catnya oke sih, catnya not bad. Ya mungkin besok kita lihat lah ya, kalau ada kelanjutan naiknya. Volumenya belum terlalu naik sih. Cuma kemarin analis aku ada rekomen, cuma aku nggak beli juga. Karena buat aku lebih menarik tuh yang kayak Kija, itu kan lincah, Kija, BES, Demas, BSDE tadi pagi. Cuman aku nggak sempat beli, tahu-tahu udah naik. Saham yang naik buat besok, yang tadi apa ya aku belinya, aku lupa deh tadi pagi aku beli apa ya. Banyak yang bagus-bagus juga sih. Oh ya Inet, karena dia higher high. Tadi aku udah punya Inet tapi aku average up. Bull benar, teknikalnya bagus. Terus potensi laporan keuangannya bener. BKSL bikin kesel, cocok. Iya BWPT tuh tapi kan BWPT ada pam endam atau cempedak gitu, kalau kalian ngerti. Jadi dia tadi main dengan volume gede, cuman ya oke lah buat trading. Aman kayak teknikalnya bagus ya, karena harga emasnya lagi naik. Iya teknikalnya menarik, cuman sekarang aku males tuh main aman, mahal terus naiknya cuma dikit lagi. Kita biasa main yang kecil-kecil, satu hari bisa ARA.
Oh ya, Okas ya. Ancora. Okas menurut aku secara teknikal masih menarik, masih ada peluang karena kemarin naiknya lumayan tinggi, hari ini koreksi karena dia kena resist 130. Tapi volume koreksinya kecil. Pampedak ada di mana-mana. Kemarin main Okas juga kalau nggak salah deh. Tadi dia pamer cuan katanya klien aku yaitu di BPT. Yellow ya. Yellow biasanya sih range aku beli di 90 something. Yellow break 99 baru konfirmasi naik. Kalau break dengan volume gede ya, itu akan sangat menarik dan dia udah di atas semua garis MA. Kalau mau beli, aku bilang di sekitar 90, 92 masih oke. Kalau kalian mau stop loss ya di support 8, jebol 88 boleh cut. Kalau kalian nggak mau nyimpen, aku sih kayaknya mau nyimpen agak lama sih rencananya. Ahab, Bufa ya. Bufa karena rate-nya itu di bawah, kayaknya belum masuk dulu deh. Mungkin tunggu kelar rate atau gimana deh. Terus kan kalau kita lihat kan saham PAPP lagi nggak terlalu bergerak. Saham PAPP nggak bergerak, biasa saham Happy itu nggak terlalu bergerak juga. Saham Happy nggak bergerak, Bufa, Mina biasanya nggak terlalu main. Yellow itu ada rumor, tapi ini sangat rumor ya, belum tentu bener banget karena memang kita belum tahu apa yang akan diisi di dalam. Ada yang gosipin katanya mau data center, apakah itu bener nggak tahu juga. Kita masih tunggu. Cuman biasa barang-barang di bawah cepet ini kalau volumenya liquid biasanya lumayan enak karena dia untuk dari cepet naik ke 150 aja kita udah bisa dapet 50% kan, lumayan. Piva mungkin kalau tadi kan kalian tahu pagi aku sempat rekomend buy Piva. Aku lihat teknikalnya bagus tadi pagi dan dia sempat naiknya lumayan. Bayarnya siapa? Bayarnya tempat aku. Wow. Tapi Piva ini aku udah sering denger banget kayaknya mau red issue. Jadi kayaknya tadi pagi aku lihat teknikalnya lumayan menarik. Terus volume, terus sama kinerjanya juga bagus untuk Piva. Jadi ruginya itu berkurang. Jadi secara teknikal dia membukukan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Jelly kayaknya nggak ada, belum ada katalis deh. Kalau aku pegang mungkin aku akan buang karena dananya aku butuh untuk beli saham lain yang lagi rame. Dan kalau kita lihat juga secara harga ya, Jelly itu banyak merahnya. Kalau kamu punya RTI, ini kalau banyak merahnya biasanya udah deh susah deh. Aku udah pernah waktu itu beli saham yang kalau kita lihat papannya itu isinya merah. Aduh capek deh. Ahab ya, aku dari tadi kalian banyak nanya Ahab, aku belum masuk lagi di Ahab. Ahab kayaknya masih sideways. Kemarin sempat naik, tapi akhirannya karena naik mungkin pindah ke sektor lain, rame sektor lain, hari ini turun, tapi turun volumenya kecil. Tapi ini ada potensi sih, ada potensi untuk Ahab melanjutkan kenaikan. Cuma story-nya konsolidasi di sektor konsolidasi di sektor insurance karena dia akan right issue. Ahab ini akan right issue 175 miliar. Jadi ini akan boleh juga sih dimasukin daftar pantau. Walaupun sekarang lagi trennya main data center, lahan industri. Iya, jadi katanya right issue-nya itu rasio 7:1. Jadi pemegang saham lama 7, nanti dapat right issue-nya 1. Terus standby buyer-nya PT Aca akan menyerap semuanya. Boleh dilihat nih, kayaknya menarik.
3,5 miliar saham, nilai nominal 50, harga pelaksanaan right issue di 50. Berapa sih tadi harganya? Oke, besok aku mau lihat deh. Oh, harganya cepet. Harga cepet right issue. Aduh, yang beli tapi banyak retail. Tunggu turun lagi deh. Tunggu di support, dapat nggak? 98. IRSX right issue-nya 300 apa 3,5 ya? Setiap satu lama dapat 2 baru. Ada warrantnya itu tebusnya 3,5 kalau nggak salah. Jadi menurut aku IRSX akan sangat menarik, sama kayak Inet dulu, karena dia ada free warrant. Jadi begitu kita tebus dapat warrant, jadi orang akan beli right-nya untuk ditebus jadi warrant gitu. Dewa chartnya menarik, cuman kemarin aku juga beli, cuman ya performance-nya kalah sama saham-saham kecil, saham-saham yang terkait data center lah, properti, industrial estate. Jadi kayak Dewanya terpaksa aku cut loss kemarin karena nggak ada cash lagi untuk nyimpen. Mau disimpan takutnya lama, kan kita butuh yang cepet. Energi bukan nggak jadi RI, tapi nunda 1 bulan. Energi itu right issue-nya, kalau udah ada berita kepastian right issue itu kalian boleh pantau, karena dia nanti right issue, dana right-nya itu 90% lebih dia akan membentuk satu anak usaha itu akan berkolaborasi atau bekerja sama, gosipnya sama Danantara. Nah itu gongnya itu ceritain nanti di sana. Tapi apakah itu bener? Ya kita tunggu aja beritanya. Tapi kalau udah right issue, udah ada kepastian, boleh sih. Sekarang karena belum ada, sama kayak IRSX, jadi kayak ada overhang, kayak ada yang ditunggu. Jadi ya saham nggak kemana-mana, masih nunggu. Selis aku nggak suka ya, karena dulu aku pernah main tuh naiknya secepat kilat, turunnya juga secepat kilat. Jadi cuma bisa kalian tradingin atau di scalping doang, karena kalau disimpan momentumnya hilang, dia juga turun. Aduh, Kija nih naiknya tinggi banget, udah 2 hari ini. Mungkin kalau mau buyback, kalau bisa di 165, bisa nggak 165? Ya, bisa aja kali, market nggak ada yang tahu. IMPC ownernya ada buyback ya. IMPC ownernya ada buyback, tapi sama menurut aku belum ada strong story yang bisa membuat saham ini naik kencang. Mungkin kalau trading bisa, tapi kita kan sekarang market lagi bagus loh ya, 1-2 hari ini lagi bagus loh. Kalau ada barang yang saham small cap yang naiknya kencang, bisa sehari, nggak usah yang sampai ARA 10% aja udah jauh lebih cuan kalau menurut aku. Karena IMPC kan ya dia kan pipa peralon gitu ya. Terus story MSCI kan lagi berhenti nih, mesti nunggu nanti kita dibuka lagi. Nah kalau udah dibuka IMPC menarik, karena IMPC storynya ya dulu sih potensi masuk MSCI. Nah sementara sekarang belum ada story itu, kenapa kalian harus main di sini kalau ada saham lain yang lebih menarik? Gula sebenarnya masih menarik. Gula aku masih ada, cuman memang nah ini gula nih MACD-nya dikit lagi mau golden cross. Oh iya, koko ya sebentar ya, habis ini kita bahas koko. Gula ini nah ini ada rumor, tapi juga kita belum tahu. Gula ini ada potensi mau diakuisisi sama Konglo yang lagi rame sekarang. Konglo yang lagi rame sekarang, yang lagi mau akuisisi batubara, yang dibantah-bantah tapi batubaranya turun, sahamnya naik. Koko aku belum ada berita lagi ya, karena kemarin kan kalau nggak salah right issue-nya
Koko aku nggak suka loh, mainnya susah banget menurut aku kalau lagi naik. Cuman ya harga sekarang lagi di bawah sih. Harga lagi di bawah sih. Harga di bawah, terus hari ini naik, volume ada kenaikan. MACD potensi Golden Cross. Ya mungkin kalau mau trading boleh sih. Ini berapa sih? 108. Besok kalau ngebreak 108 kali. Atau kalau misalnya kalian mau beli, kayaknya boleh. Kalau gagal paling stop loss. Stop lossnya 98 lah. Cuman boleh lah kita lihat besok ya Koko itu. Oh yang beli GR SQ, boleh besok kita pantau Koko. Tins aman sih aman, tapi kan udah 4.000 kan pasti lambat. VKTR tadi aku beli lagi ya kayaknya. Oh iya VKTR ini kok VKTR, oh iya bener VKTR oke sih, kan dia cuman kena resist 935 deh. Coba berapa sih closingnya? 930. Kalau 935 di break ini jalan sih. Bayarnya siapa sih hari ini? Bayarnya hari ini untuk VKTR broker summary-nya kita cek ya. JP, PD, AK, KI. Wow. VKTR besok boleh nih kita main lagi, apalagi kalau dia ngebreak 935 955. Chartnya cakep sih, RSI nya masih di atas, momentumnya masih terjaga. VKTR naik, biasanya BNBR naik. Energi tadi udah aman karena emasnya masih hijau, aman, masih bagus, technical chartnya juga bagus. Terus CPO, TAPG, BWPT, Gosco itu masih bagus karena ada story dari CPO juga kan. CPO kan lagi naik. JAR juga masih potensi untuk nutup gap. Bumi, nah buat yang suka bumi, kayaknya dia ada resisten ya. Bumi momentumnya mulai naik ya. 194 198 kalau di break bisa jalan. Cuman aku nggak suka sama bumi lama. BRMS juga bagus catnya, tadi pagi aku udah rekomen ke klien, mungkin tinggal dipanen aja. Dan satu pertanyaan terakhir, abis itu jam 8 kita bye. Nanti minggu depan kita live lagi. Sabtu nanti aku mau Zoom, itu bakal seru banget. Astra ada bosnya lagi beliin, cuman ya blue chip lah. Oke, ini kayak kita udah balas. Kota tinggal tunggu MDA keluar dari suspend. MDA-nya keluar dari suspend, cuma kan dia ada berita yang masuk high concentration list. Cuman kalau buat aku, saham kecil masuk high concentration list ya nggak terlalu bermasalah sih, soalnya nggak ada di mana-mana, jadi paling tinggal dia jualan aja. Nih kayak HATM, HAPCO masuk high concentration list, sahamnya mau naik aja. Kecuali itu saham ada di MSCI, ada di LQ45, itu serem karena bakal dijual. CBRE aku nggak berani, aku nggak suka CBRE. Daripada beli CBRE, aku mendingan beli bull. CBRE itu volumenya habis, walaupun ya kalau lihat chat sih ya ini MACD-nya mau Golden Cross, cuman volumenya nggak ada, volume tipis. Kalau volume tipis tuh nggak enak. Doh itu kita tunggu keluar suspend ya. Doh itu bagus banget sih, gila sih, itu cakep banget sih. Tinggal tunggu udah keluar suspend. Habis keluar dari suspend, mungkin biasanya pengalaman saham kalau keluar suspend kadang dia bisa pullback dulu, koreksi dulu, baru dia lanjut. Nah, Do ini pas dia closing di harga berapa sih? Pas di resist deh. Tapi nih kalau ngebreak jauh loh, 382. Do itu closing di 326. Kalau 328 di break itu nextnya bisa di 382.
bisa balik nih ke atas. Apa nih udah all time high? Aku lupa sih. Do ini kayak udah all time high deh. Oh 360 all time high-nya. 360 bisa balik sih secara teknikal ya. Sama kita tunggu story-nya. Karena orang itu kemarin cocokmologi tentang Do. Karena Do itu kalau kalian lihat, jadi story Do ini ya, Do itu kan abis ganti ownernya yang beli ini sekarang kalau kita lihat di profile PT Prambanan Investasi Sukses sebagai pengendali. Tapi dia ada juga shareholder yang di atas 5% adalah PT Sinergi Internasional Investama. Sama tapi ada kalau kita lihat ini beneficiary ownernya dari Do itu namanya Ibu Tinawati. Nah inilah cocokmologi itu muncul karena nama yang sama itu muncul di WiFi. Jadi ada yang menghubungkan kayak potensi Do sama WiFi itu ada hubungan yang lebih erat. Tapi seperti apa kita belum dapat kejelasannya. Dan PT yang tadi aku bilang itu ya ada di dalam, ya beneficiary ownernya tuh sama Tinawati. Satu udah Tinawati, WiFi Tinawati. Ini apa? Ada apa? Ntar kalian tinggal merangkai sendiri puzzle-nya. Oke, paling gitu dulu update hari ini. Nanti kalau ada nice, aku nggak main nice. Kayaknya barang-barang susah deh. Chartnya nggak ada indikasi sideways, belum ada itu. Apex aku nggak main, barangnya susah main Apex itu tipis banget. Oh chartnya bagus sih, cuman momentumnya juga lagi naik. Cuman aku kayak nggak main deh, kayaknya barangnya terlalu tipis. Kalau break 195 bisa naik ke 220 gitu. Oke, paling gitu dulu buat hari ini. Nanti kita ngobrol lagi minggu depan. Oh ya, Sabtu Zoom aku bakal menarik karena aku akan ngobrol sama head of research-nya Yobi. Jadi kita akan ngobrol kayak coffee talk, menurut dia apa sih yang bakal menarik dan kenapa tesisnya, apakah data center, AI, banking tuh kayak gimana. Jadi jangan lupa hari Sabtu. Oh ya, aku mau ingetin, kan aku ada ini juga kan, ada acara sama ibu-ibu sama cewek-cewek. Nah aku udah bikin market outlook karena kita nggak cuma nih yang acara ini invest dan shop di toko Hans Street. Jadi toko Hans itu toko pre-love, dia jual barang-barang second hand tapi yang udah di-curated, barangnya udah bagus-bagus dan nggak semuanya bekas, ada juga yang baru, orang kayak beli terus nggak dipakai dijual. Dan nanti kita akan ngobrol dulu tentang market outlook nih, kira-kira di second half ini apa menjadi topik kita, terus strategi investasinya kayak gimana. Habis itu nanti kita akan masuk ke sesi luxury bag. Kenapa tas Hermes itu kalau kalian di tahun 2022 dibanding sama Bank BCA itu lebih cuan beli Hermes. Nah itu yang kayak buat cewek-cewek tuh mungkin ada cuan, mungkin kepikiran daripada beli saham mungkin ya mau beli tas untuk self love gitu. Terus kalau kalian punya barang yang udah nggak dipakai, daripada nggak dipakai mendingan dijualin terus duitnya diputerin saham. Terus mau beli tas seperti apa, apakah barang trendy, itu nanti kita tips and trick. Iya, ini buat cewek-cewek dulu. Nanti kan banyak banget nih yang protes katanya cowok-cowok kagak ada. Ya nanti deh kita bikin acara. Nanti kita cari yang sponsorin tempat dulu gitu. Kalau misal kalian minat, slotnya sisa 8 orang. Jadi kemarin kita nggak buka gede-gede kan. Kita mau intimate sama kita mau ngobrol santai. Jadi kalau nanti aku baru bisa spill saham-saham yang potensi upside-nya dar. Tapi di acara offline. So kalau di online kan nggak enak ya. Ntar takut salah ngomong, ntar jadi panjang. Sama harga apa nih samain? Harganya, oh ya harga untuk
tiket pendaftaran tadi acara offline cuma 250.000, itu nanti balik lagi ke kalian dalam bentuk goodie bag atau voucher gitu. Ajak combo sukor. Oh iya boleh juga. Spill apa? Spillnya nanti. Spillnya tadi kan udah spill sebagian. Terus mau spill yang lebih detail di acara offline aja gitu. Kota tunggu MDA ya. MDA keluar kandang, Kota bakal mengganas lagi. Disclaimer on tapi. Oke, paling gitu dulu, sampai ketemu minggu depan. Thank you semua. Bye bye. Happy cuan.